Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Indonesia, mahasiswi Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Maaf mengganggu waktunya sedikit, saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit malaria. Apakah Ibu ada riwayat penyakit malaria atau tidak? Baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit malaria. Penyakit malaria ini penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk berupa parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Penyakit yang menular ini pada dasarnya dikarenakan oleh penyebaran parasit Plasmodium. Penularan malaria ini pun disebabkan oleh gigitan yang mengalami infeksi parasit. Hal ini sebenarnya tidak menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Namun, kita harus tetap waspada, pasalnya hanya dengan satu gigitan nyamuk saja seseorang bisa langsung terkena infeksi malaria. Penyebaran nyamuk ini pada malam hari, nyamuk yang terinfeksi parasit ini lebih banyak beredar dan menggigit. Jika seseorang sudah terkena gigitan nyamuk, parasit pun akan langsung masuk ke aliran darah. Selain melalui gigitan nyamuk, parasit ini pun mampu menyebar melalui transfusi darah atau jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Beberapa gejala yang timbul setelah parasit beredar dalam tubuh adalah sakit kepala, demam tinggi, berkeringat, menggigil, serta nyeri otot bahkan muntah dan diare. Namun apabila tidak segera ditangani, maka hal ini bisa berdampak negatif pada pernapasan hingga kegagalan fungsi organ tubuh. Hal yang penting lainnya yang harus dilakukan sebagai penanganan pertama pada gejala malaria adalah tetap menjaga suhu tubuh normal. Selain memberikan obat penurun demam, ibu juga bisa menempelkan kompres untuk menurunkan demam yang terjadi pada anak ibu atau keluarga ibu yang terkena penyakit malaria. Baik, pengobatan malaria ini cukup diberikan dengan kloroquine sekali sehari selama 3 hari ke depan dan diikuti dengan pemeriksaan kembali setelah 3 hari. Kloroquine dapat membunuh Plasmodium malaria berbentuk aseksual maupun seksual di dalam tubuh. Baik Ibu, ada beberapa cara pencegahan yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit malaria. Yang pertama, gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan baju yang panjang selama beraktivitas. Yang ketiga, hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Selanjutnya lakukan 3M. Yang pertama, menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Dan selanjutnya, gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET. Selanjutnya, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi hari dan sore hari. Terakhir, rutin melakukan fogging massal yang di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Baik, selanjutnya ada beberapa makanan sumber energi yang dapat dikonsumsi pasien malaria, yaitu buah-buahan dan sayuran. Terima kasih atas waktunya. Apakah
apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45, scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes up?